يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحمد أبدا أبدا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dan sesi yang terakhir kita membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau melaksanakan hijrah bersama dengan sahabat-sahabat beliau yang setia. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian melanjutkan berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Di dalam perjalanan beliau menuju kota Madinah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, beliau telah mengalami berbagai macam ujian, cobaan dan hambatan, dan semuanya beliau lalui dengan kesabaran, istiqamah dan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sampainya beliau di kota Madinah, maka ada beberapa syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada umat Islam setelah semuanya menetapi kota Madinah. Salat 5 waktu sudah pernah Allah tegaskan untuk dilaksanakan di kota Mekah sama dengan sahabat-sahabat beliau. Kemudian ketika datang di Madinah, beberapa syariat yang lain yang juga ditetapkan sebagai syariat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah zakat, kemudian juga azan, dan juga pelaksanaan sholat Jumat, juga puasa, haji, dan banyak syariat yang lain yang Allah tetapkan ketika semuanya sudah menetap di kota Madinah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, semua syariat Islam disampaikan dan diajarkan kepada semua para sahabat-sahabat beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua syariatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Maka dari itu genap sudah tugas, amanah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilihkan kepada umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa penggalan kisah yang perlu kita perhatikan, kita cermati bersama terkait dengan detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan beberapa kutipan dari khutbah beliau, kisah beliau pada detik-detik terakhir di saat beliau menghadapi masa-masa sulit dan sebelum wafatnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla al-wafah, sebelum beliau wafat, akhiru syai'in dari rasuli kana hujjatul wada'.
suatu urusan terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah haji wada. Wa ba'daha, dan setelah selesai melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, nazala qaulullah azza wa jalla, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka ada seorang sahabat beliau yang paling beliau cintai dan sangat memahami apa isi kandungan firman Allah tersebut. Siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fabaka Abu Bakrin As-Siddiq 'inda sama'i hadhihi al-ayah. Maka Abu Bakar As-Siddiq begitu mendengar ayat ini, beliau langsung meneteskan air mata. Faqalu lahu, maka para sahabat-sahabat yang lain terheran-heran. Ma yubkika ya Abu Bakar? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Innaha ayat. Itu ayat biasa yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mislu kulli ayatin nazalat ala Rasul, sama seperti dengan ayat-ayat lain yang pernah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau menangis? Maka dijawab oleh Abu Bakar, hada na'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda kesedihanku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar betul-betul faham terhadap kandungan dari ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW pada saat Hajjatul Wada, pada saat haji wada. Bagaimana tidak? Kalau syariat Allah, agama Allah sudah disempurnakan, apalagi tugas Rasulullah SAW? Tidak ada lagi tugas bagi Rasulullah SAW kecuali takdir terakhir adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Abu Bakar merasa sedih sekali. Berarti di hari-hari yang akan datang, dia lebih khusus yang senantiasa setia menemani Rasulullah SAW setiap jejak perjuangannya, nanti tidak akan lagi bertemu dengan Rasulullah SAW, karena sudah ditunaikan semua amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, untuk mengajari umat ini tentang agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan semua sahabatnya setelah haji wada kembali ke kota Madinah. Wa qabla al-wafah bi 9 ayyam, dan sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira sekitar 9 hari, nazalat akhiru ayatin minal Qur'an, maka turun lagi ayat terakhir dari ayat Al-Quran. Qala subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan bertakwalah kalian, takutlah kalian dengan suatu hari yang semuanya kalian akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap diri dari kalian semua yang akan diberikan pahalanya masing-masing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yuzlamun, dan tidak ada satupun dari mereka yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan suatu amalan kebaikan, maka Allah akan balas sekalipun itu kecil sekali. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa juga yang melakukan amal kejelekan sekalipun itu kecil sekali sebiji zarrah, pasti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pertanda bahwa dalam detik-detik yang akan datang Rasulullah akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabada al-wajah. Mulai hari itu Rasulullah terasa sakit. Yazharu 'ala Rasul. Nampak dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka ada satu keinginan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan kepada sahabatnya, uridu an azura syuhada Uhud. Sungguh saya rindu sekali, saya ingin sekali mengunjungi, menziarahi para syuhada Uhud. Fadhahaba ila syuhada Uhud. Maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para syuhada Uhud. Waqafa 'inda quburi syuhada. Kemudian beliau berdiri di samping kuburan para syuhada Uhud. Waqala, kemudian beliau mengucapkan, assalamu alaikum ya syuhada Uhud. Salam kesejahteraan buat kalian wahai para syuhada Uhud. Perhatikan di sini. Ini juga isyarat bahwa Rasulullah SAW pada detik-detik yang akan datang pula akan menyusul mereka para syuhada. Maka beliau mengunjungi syuhada Uhud dan mengucapkan salam kepada mereka, salam keberkahan, salam kesejahteraan, dan seakan-akan beliau mengabarkan kepada mereka bahwa sesaat lagi beliau akan menyusul menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti halnya mereka. Maka beliau katakan, antumus sabiqun, engkau telah mendahului kami semuanya. Engkau orang-orang yang sudah mendahului kami menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal kalian semuanya, dengan perjuangan kalian, dengan pengorbanan kalian semuanya untuk agama ini, untuk umat ini. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian semuanya. Wa inni, dan saya juga secara lebih khusus insyaallah bikum lahiq, saya sendiri juga akan menyusul kalian semuanya. Subhanallah. Banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan benarnya, dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengunjungi kuburan syuhada Uhud dalam keadaan sakit. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa asna ruju'i min az-ziarah, yang sangat memperhatikan keadaan kondisi Rasulullah SAW adalah sahabat beliau yang terdekat, selalu memperhatikan, memandang wajah beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dipandang dengan penuh seksama oleh sahabat beliau yang terdekat, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu pulang dari menziarahi syuhada Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menangis. Qalu, sahabat-sahabat yang lain menemani beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, "Ishtaqtu ila ikhwani." Saya sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Qalu, para sahabat terheran-heran, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami juga saudaramu wahai Rasulullah? Qala, la, bukan. Antum ashabi, kalian sahabatku, karena kalian berada dekat selalu dengan sisiku, hadir bersamaku
dalam peperangan dan pada saat yang damai. Kalian senantiasa hadir bersama. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Antum ashabi. Amma ikhwani, adapun ikhwanku, faqaumun ya'tuna min ba'di. Mereka adalah generasi-generasi orang-orang yang datang setelahku. Yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka beriman, mengimani apa yang aku ajarkan, tapi mereka tidak sempat untuk melihatku. Itulah ikhwanku. Dan subhanallah, Rasulullah sudah merindukan kita jauh sebelum kita beriman kepada risalah ini. Bahkan jauh sebelum kita terlahirkan ke dunia ini, Rasulullah sudah berharap nanti suatu saat bisa bertemu dengan kita. Beliau menangis, sangat rindu ingin bertemu dengan orang-orang yang beriman, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipertemukan nanti di akhirat, duduk bersanding bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 ayyamin bada'al waja'u yashtaddu. Maka rasa sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah. Wa kana fi baitis sayyidah Maimunah. Saat itu Rasulullah berada di rumahnya Sayyidah Maimunah. Faqala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ijma'u zaujati, tolong kumpulkanlah semua istri-istriku. Fajama'atiz zaujat, maka berkumpullah semua istri-istri beliau. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau minta izin kepada mereka semuanya. Ata'zanuna li an amrada fi baiti Aisyah. Apakah kalian semuanya mengizinkan aku agar di masa-masa sakit ini aku bisa dirawat di rumahnya Aisyah? Faqulna, maka semuanya mengatakan, udzina laka ya Rasulullah, engkau diizinkan wahai Rasulullah. Subhanallah, sampai di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat, pada masa-masa sakit beliau minta izin kepada istrinya untuk dirawat di tempat atau di rumah istri yang lain. Fa'arada ayyakum, maka saat itu setelah diizinkan oleh istri-istri beliau ingin berdiri. Famastata'a, tapi tidak mampu berdiri. Faja'a Ali bin Abi Thalib, datanglah Ali bin Abi Thalib, wal Fadl ibnu Abbas, dan Fadl ibnu Abbas membantu beliau karena susah sulit berdiri dalam keadaan sakitnya yang sudah bertambah. Fahamalan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kharaju bihi min hujratis Sayyidah Maimunah, maka dipapahlah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl ibnu Abbas keluar dari kamarnya Sayyidah Maimunah ila hujratis Sayyidah Aisyah, menuju ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Fara'ahu sahabah ala hadzal hal li awwal marrah. Semua sahabat menyaksikan Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat berat baru pertama kali ini.
Di masa-masa kehidupan sebelumnya belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit seperti ini. Fayabda'u as-sahabah bis-su'al, maka para sahabat bertanya-tanya di dalam pikiran mereka. Bihala'in, mada ahalla bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat khawatir apa sebenarnya yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada ahalla bi Rasulillah, apa yang akan terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatajamma'an nas, maka manusia semuanya berkumpul mendengar berita tersebut. Fil masjid, mereka semua berkumpul di Masjid Nabawi. Wamtala, Masjid Nabawi penuh semuanya. Watazahaman nas alaihi, semua manusia berdesak-desakan. Di sisi yang lain, fabada al-Arab yatasabbabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bighazaratin. Sementara Rasulullah SAW di sisi yang lain keringatnya bercucuran deras. Itu disebabkan karena beliau menahan begitu sakitnya. Faqalat Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, lam ara fi hayati ahadun yatasabbabu araqan bihadha syakl. Saya tidak pernah melihat di dalam kehidupanku seorang pun yang keringatnya bercucuran sebanyak ini. Fatakul, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kuntu akhidun biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya gapai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku. Wa amsahu biha wajhahu, kemudian saya usap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusap dengan penuh kasih sayang keringat yang bercucuran di wajah beliau. Ya asyiqal Mustafa.